Halo, selamat pagi, siang, malam, sore semuanya. Welcome back to channel Mas Wahid. Kita lagi sama Om Brengki dan Om Agus yang jauh-jauh dari Demak City ya Om. Ya, Ini luar kota. Bintang jauh tamu. dari ya beda RT ya Om ya. Kalau Om Waduh, Brengki. beda RT. Ini Beda RW. karena kemarin rame lagi Om Hmm, tentang apa modus penipuan di oke. up di IG dan rame lagi juga. Alhamdulillah. Itu banyak yang bilang lo BMI kena tipu juga gitu. Yap, Itu boleh diceritakan sedikit nggak Om? Kita flashback flashback ya. gitu. Sebenarnya sudah ada banyak sekali hal yang hampir terjadi ke PMI. Itu terkait dengan unit. Jadi memang unit-unit itu semuanya beredar di marketplace online yang sangat random di semua wilayah tanah air, Jakarta, Jateng, Jatim. Jatim. Nah, sudah beberapa tahun yang lalu itu kalau teman-teman tahu penipuan segitiga yang mana ada ya sih Bang, aku nggak begitu paham sebenarnya karena em, nggak begitu mendalami itu teman-teman. Cuman kalau nggak salah emang banyak banget konten penipuan segitiga dan Nanti kita viewsnya bahas itu. tinggi banget. Nah, kita lihat yang lama-lama, yang lampu-lampu sudah dibahas di channel yang lain. Nah itu hampir kena sama saya dan Mas Wahid dan Om Ferry yang saya ingat betul dan nggak akan saya lupakan waktu itu karena oh ternyata sampai kita juga ya padahal kan kita nyari mobil tuh random banget gitu Iya, loh. Nah yang Om Ferry lebih dulu itu di Magelang itu CRV warna abu-abu tahunnya lupa sih. Yang jelas itu ada dua iklan yang pertama itu owner, kemudian iklan yang kedua itu Mr. X yang merupakan calon penipu yang tidak berhasil ya. Karena alhamdulillah Om Ferry sampai lokasi, ya itulah yang kenapa kami sarankan untuk berburu aja. Karena berburu itu prosesnya panjang teman-teman. Kita cek 1, 2, 3, ketemu sama orangnya, kita bahas dulu PR-nya apa macam-macam. Jadi tim yang di lapangan itu ngerti, ini yang punya bukan sih. Kalau yang bukan yang punya kan ditanya kan bingung nih. Ya kan atas nama siapa misalnya, aduh atas nama siapa nggak tahu. Kemudian plat mana, dulunya plat mana Pak, kan bingung kalau bukan yang punya ya. Jadi kalau berburu itu panjang teman-teman prosesnya, karena alhamdulillah waktu itu adalah perburuan dan eh, wawancara dealing itu lama ya, butuh waktu yang lama, akhirnya tergagalkanlah dengan rasa terengah-engah Om Ferry menceritakannya gitu kan. berarti hampir aja ya Om, Hampir aja. aja, hampir nggak kejadian. Wah bangga banget waktu itu kami ya. Mas Agus ya? Ya, Bangga. pengalaman kan akhirnya bisa berkata kayak gitu ya. Karena kalau mungkin pembeli atau calon pembeli atau teman-teman sendiri yang transaksi yang mana belum pernah transaksi pencarian mobil atau cari mobil, kemungkinan besar bisa akan tertipu. Benar. Tapi karena Om Ferry apalagi sudah bergabung lama dengan BMI, rasanya itu pasti beda. Benar. Dari mulai kita wawancara, kita tanya ini dan itu, yang akhirnya mengkerucutnya fix ini penipuan. Benar. Dan berkali-kali kan itu. Tapi kalau sedikit menyinggung penipuan segitiga, kalau tadi kan ini segitiga ya? Itu Atau segitiga. surat menyurat? Kalau yang pertama awal yang tadi Om Ferry itu segitiga. Segitiga. Kalau surat menyurat yang pernah dibahas Om Bre sendiri? Surat menyurat belum. Belum. Mas Agus kayaknya. Aku belum. Nah, Mas Agus Ini pertanyaan. Mas Agus yang ngomongnya adem mana ya? Tadi. Ya modus penipuan yang gitu. Ya, kalau modus penipuan, Khususnya kalau yang kemarin. sudah kita pernah alami 10 tahun BMI teman-teman, saya penipuan itu di daerah Kendal kalau nggak salah, HRV unitnya Mas Agus sendiri. Lutfan. Oke. Jadi ketika tim punya target, tim ada target HRV putih kalau nggak salah waktu itu, tim itu wawancara atau tim itu berhubungan dengan orang yang tidak ownernya langsung. Yang mana orangnya yang berhubungan dengan Mas Lutfan itu sudah datang duluan, mengambil foto duluan, berbincang-bincang dengan ibunya, karena yang jual perempuan waktu itu. Sudah mengkondisikan bahwa ada pembeli yang mau dengan harga tinggi, nawarnya sedikit banget.
selisihnya sedikit penawarannya. Nah, dengan tidak ada pengalaman menjual unit, pasti dong, jarang kan kalau memang nggak jual beli atau memang orang have kan have. jarang kan jual unit. Ya, dengan tidak ada pengalaman itu, ibunya ya ngerasa orang yang datang itu baik, terus mau membeli dengan harga tinggi, seneng. Mas Lutfan OTW ke Kendal atau Pekalongan atau Batang, daerah barat. Pengecekan, pemesan setuju. Oke, setelah pengecekan sampai sore hari, setelah mau dealing untuk transaksi pembayaran, si masnya melarang si Mas Lutfan untuk mentransfer ke ibunya. Karena ngakunya ibunya itu atau mbaknya tadi itu saudaranya yang pelit. Aku punya hutang sama dia, nanti uangku diambil. Kamu udah tak kasih base price loh. Sedikit curiga, tapi itu karena tidak ada unit bagus waktu itu HRV. Bukan karena spelling harganya yang banyak, bukan. Tapi memang unitnya bagus. Padahal pemakaian cewek loh waktu itu. Nah, setelah sudah menjelang sore, setelah Mas Lutfan tuh agak curiga. Sendiri Lutfan? Sendiri. Akhirnya tidur di Pekalongan kok dia. Gara-gara itu? Nggak pulang ya. Akhirnya pembayarannya juga cash itu. Dan banyak lagi cerita segitiga kayak gitu yang sebenarnya kalau itu berarti udah gagal ya? Gagal nggak berhasil ya segitiganya? Nggak berhasil, tapi ibunya sellernya nggak mau transaksi itu. Saya mendingan nggak jadi dijual. Udah kesel Karena Lutfan sudah notice, berhati-hati, menerangkan, Bu, nah ini tuh saya sama Mas ini siapa? Itu Mas yang kesini kemarin. Pura-pura beli juga. Dia pura-pura menawar unit itu dengan harga tinggi. Nanti ada yang kesini, adikku. Berarti mereka tuh datang ke lokasi ya? Ada yang datang ke lokasi, ada yang tidak. Yang paling parahnya itu kalau menurut teman atau saudaraku yang juga berkecimpung di dunia mobil, kalau di track itu malah, ini nanti bisa disensor ya mungkin ya, malah di penjara. Daerahnya itu daerah lingkungan penjara. Loh. Kemungkinan besar itu napi atau residivis lama yang mereka operasionalnya itu apa ini? Sindikat banget, penipuan kayak gitu udah rata-rata bukan orang biasa yang gimana gitu, enggak. Kalau dulu awal-awal BMI, minta maaf banget itu orang dulu pernah enggak? Kalau aku sering. Belum sih. Jadi pasang iklan itu pasti murah. Nah, akhirnya dia pasti dulu. Kalau sekarang enggak, orang sini, tapi biasanya kalau di track nomornya itu daerah ketemunya di mana titiknya gitu. Ini enggak tahu, nanti disensor ya kalau aku salah, malah nanti kamu. Tapi obrolan seperti itu ramai di kalangan orang-orang jual beli mobil. Katanya ada yang nge-track, saya sendiri tidak membuktikan tanpa bukti ya. Saya katanya itu nomor itu kan mereka bisa melenggang bebas melakukan penipuan dan berhasil, banyak yang berhasil. Kalau yang masuk di TV kan yang Pajero, orang Kalimantan atau orang Sumatera itu Pajero putih, orang yang datang terus dia ngambil, sudah merasa ngecek unitnya cocok, akhirnya dia transfer ke orang yang menipu, dia merasa sudah membayar, akhirnya bawa pulang mobilnya, si penjual dia nggak bawa tuh. Nggak merasa terima uangnya. Itu kan beberapa kali masuk sosial media atau di TV. Itu sih yang kalau memang dia sudah dirasa rumit banget. Pertama ya yang paling bisa diantisipasi ya harganya pasti jomplang banget. Itu yang paling bisa diantisipasi itu. Kedua, kalau harga ya, pertama ya. Kedua, kalau teman-teman dan carinya kebetulan di marketplace itu rata-rata akunnya baru. Fresh banget, 2026. Facebook tahun baru gitu ya. Akunnya itu baru. Terus yang ketiga, ya biasanya malah detail sekali unitnya. Foto, laporannya,
terus kayak ngerasa kayak sok kenal banget, itu Karena udah di prepare ya. dia prepare dan biasa. Dia kayak mau nyaplok, dan itu saya juga agak bingung kenapa kok nggak bisa di-sharing gitu Sama sama Facebook. Facebook. Facebook mungkin nggak Kalau se-aware itu kalau sama marketplace. Autos bisa tuh apa kok Autos apa Balik OLX. ya. OLX itu langsung nge-trade dia Autos. hati-hati. Hati-hati untuk transaksinya gitu Iya. kan. Itu aja ibaratnya kita pakai ya pihak ketiga lah, BMI gitu ya, Om. Apalagi kalau cari sendiri ya. Benar, sebenarnya begini. Yang kemarin terakhir terjadi di BMI ke Mr. X yang di Kalimantan itu harusnya nggak terjadi, harusnya. Iya. Kalau sistem penipuannya masih konvensional kayak dulu. Itu Itu udah di luar nurul itu. banyak di komentar, loh BMI apa ada orang dalam gitu, Om. Kalau Itu seperti gimana? itu, kalau seperti itu bukan ranah kita untuk mengatakan benar atau tidak. Itu kan sudah di kalangan hukum ya. Cuman harusnya sih, insya Allah harusnya enggak ya Pak ya? Insya Allah. 1000% harusnya enggak. Dan satu lagi kalau Aku yakin. pengen mencari unit sendiri dan sudah sering, mungkin beberapa tahun lalu saya juga pernah untuk podcast seperti ini, gate kontak. Benar, Gate benar. Gate kontak. Gate kontak. Gate kontak itu yang pertama. Tim BMI pun juga sebelum berangkat itu pasti gate kontak. Makanya kalau teman-teman yang Iya, sudah benar, pesan benar di itu. BMI itu kadang ada yang membantu kami untuk mencarikan opsi-opsi di marketplace. Itu kadang hunter itu nanti dulu gitu. Kita yang biasanya yang sudah biasa Betul. untuk Setuju. mencari target-target itu biasanya sudah hafal mana-mana saja yang di lapangan yang real atau Aman. fake, yang aman gitu. Seperti yang kita sampaikan dulu juga Bang. Jadi mobil itu nggak ada artinya teman-teman tanpa surat yang jelas, tanpa Legalitasnya. pemilikan legalitas yang jelas. Jadi entah itu murah, entah itu apa, kita harus tanamkan benar-benar di alam bawah sadar kita bahwa uang yang kita cari itu banyak, kita ngumpulin dari sedikit, maka berhati-hatilah. Itu di Facebook, itu di OLX, siapa sih kok sampai percaya gitu loh. Gitu aja. Orang sama ibaratnya sama orang yang kita kenal aja, kita harus hati-hati misalkan begitu. Jadi kami sebagai pihak yang dimintai bantuan itu kadang-kadang sudah memberikan saran-saran yang tujuan kita untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Misalkan, udah nanti aja Pak, jangan yang inilah nanti aja ya. Karena mungkin ada respon-respon yang kurang baik dari teman-teman lapangan yang lebih Atau ngerti. memang benar-benar seller itu slow respon. Hmm. Seller itu slow respon memang benar-benar ada kan, masuknya kalau kita tidak Oh, iya. langsung cepet-cepet Bener. ada target. Bener, atau Makanya waktu Ada kan- bulannya juga agak Iya, panjang kan ya. kita random. teman-teman saat pemesan itu kadang ngasih opsi kan karena kita kadang belum ada update Yap, target. yap. Atau mungkin pengen ndang itu karena pengen ndang dapat Cepet, lagi. dapet. Terus ada yang murah. Padahal Kalau yang kita kan kemarin terjadi itu Kak. Inspeksi Pak. inspeksi aku nggak ngerti. Katanya Om Brengki mending ikut perburuan aja gitu Oke, daripada ketimbang inspeksi. inspeksi. Bedanya apa Om? Oke, aku duluan tim Mas Agus ya. Teman-teman, Podo iya sih. Teman-teman, itu ini kemarin jadi saya sama Om Nanto di Jakarta dikasih lihat konten kita yang dibikin Om Ferry, Om Ari dan Om Ferry itu kontennya sangat bagus teman-teman. Dari awal sampai akhir tak tonton, nggak tak skip sama sekali. Dan itu sudah sangat jelas peristiwa ini diceritakan di situ. Cuma ada beberapa komen yang menurutku nggak nonton sampai full. Nggak apa-apa. Nah ini tolong jangan di skip. Ini ditonton. Ini pendek kok. Jangan di skip. Ini pendek. Jadi gini teman-teman. Apa itu inspeksi dan perburuan? Inspeksi itu opsi dari BMI karena sebenarnya BMI itu nggak menerima inspeksi. Itu inspeksi 1 unit itu 3,5 juta biayanya ya. Itu adalah hanya pengecekan saja. Biasanya opsi-opsinya dari customer yang kesusu pengen dapat unit, jadi cek aja lah gitu. Cuman saran kami lakukan transaksi dengan aman seaman-amannya. Karena transaksi itu bisa dilakukan melalui PT BMI, PT ya teman-teman, rekening PT BMI, atau kadang-kadang ada yang melakukan transaksi sendiri. Sudah lebih dari 50 unit kayaknya kalau dari kami yang di Jakarta itu kita cekkan, kemudian user transaksi sendiri
dan alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa, aman. Gitu. Jadi tetapi kalau ada unsur terburu-buru, barangnya murah, jaraknya jauh, teman-teman dari luar Jawa, luar kota, maka harus sangat berhati-hati. Itu yang pertama. Karena dari inspeksi itu ada feel yang menurut kita nggak bisa enak gitu loh, kayak terburu-buru itu menurutku sesuatu yang jadi nggak bisa, banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Katanya juga kalau kemarin buru-buru. yang Mr. X itu karena ini ya lagi kerja, lagi sibuk Yeah. ini nikmat, tiba-tiba transfer aja Nggak gitu ya. fokus. Nggak Kalau fokus. mungkin kalau bahasanya orang Jawa ada gendam atau apa nggak tahu lah. Bisa. Itu tapi yang jelas kita lihat dari cerita Pale itu memang pas lagi kerja nggak fokus dan sebagainya. Lah, kenapa kami sarankan berburu? Berburu itu teman-teman pasrah ke tim BMI. Kita sudah berpengalaman yang Mas aku sampaikan 10 tahun, hampir 1 dekade ini. Tim lapangan sudah sangat berpengalaman dari inspeksinya, surat-suratnya, terus ibaratnya ketemu seller itu ngerti, ini orang kayak apa tuh, kayaknya mereka sudah paham. Bahkan kalau saya sama Mas Agus, ayo bayar wae gitu, teman-teman di lapangan, ojo mas, ya mas, gitu. Jadi kita tuh ada banyak ada tim yang bekerja sama untuk saling membantu bagaimana transaksi itu terjadi dengan aman, mobilnya bagus, surat-suratnya aman, uang teman-teman semuanya benar-benar terinvestasikan ke mobil dengan tepat dan aman. Jadi dari berburu mobil impian itu ada perburuan yang nanti dihandle oleh teman-teman lapangan. Itu ada beberapa unit teman-teman. Misalkan kita cek 5 unit, nanti kita pilih, kita tanya dulu antara pembeli dan penjual dan sebagainya, harganya macam-macam. Baru nanti setelah itu kita tanda jadi dulu, setelah itu kita test drive lagi, general check up bila perlu ke bengkel resmi atau bengkel rekanan. Habis itu cek surat-suratnya, usernya, baru pelunasan. Tahapnya sepanjang itu, makanya di perburuan BMI semoga insya Allah aman sampai sekarang. Aman ya, asal sabar ya Om. Asal sabar. Asal sabar. Asabrumul iman. Udah beneran asabrumul iman. Ngomong-ngomong untuk pemalsuan dokumen tadi Om, itu pernah nggak BMI nemui di lapangan terus sellernya tuh ya dokumennya palsu gitu, palsu gimana? Ada banyak Selama ini kalau surat palsu belum pernah, tapi kalau ganda itu pernah. Ganda. Berarti yang satu ada yang palsu dong Om? Ya bisa terjadi itu duplikat. Itu karena sudah pernah ada laporan bahwa entah itu laporannya hilang, terbakar, pencurian atau lainnya. Nah, ketika itu saya kalau nggak salah pernah 2 kali duplikat itu. Nah, duplikat itu bisa terjadi masalah ketika biasanya mau balik nama, itu karena yang originalnya itu masih hilang, bisa aja ketemu. Oh gitu. Pemilik sebelumnya. Betul. Nah, kalau yang pertama itu yang sudah dibantu sama Om Sugeng, iparnya Om Fri, terima kasih Om Sugeng, timnya BMI dari Om Fri juga. Tim kita semua lah. Waktu itu Honda Freed, saya itu sampai 1 tahun itu kalau nggak salah pengurusannya. Jadi ternyata kalau almarhum yang dapat kan, almarhum adiknya Mas Wahid yang dapat. Itu memang ya alhamdulillah tetap clear karena bisa dicari. Tapi selain permasalahan dokumen selain palsu atau bodong, itu ada yang namanya duplikat teman-teman. Paling kan ada salah ketik, salah ketik itu kan misalnya warnanya apa jadi apa atau nomor rangka nomor mesin itu masih lah bisa diatasi dengan mudah. Tapi kalau duplikat, bodong atau suratnya kawinan atau palsu itu yang memang berat akhirnya. Kalau di BMI real kena itu alhamdulillah belum pernah. Dari unit yang tahun 88 bahasanya saya pernah memburukan untuk memesan sampai 2026 alhamdulillah belum pernah ketemu palsu.
Kalau pas pada waktu pengecekan palsu, curiga pernah. Kayaknya BPKB-nya kok gini ya gitu. Itu pernah. Tapi kalau terus kita langsung ngejudge itu palsu dan kita pulang balik kanan, itu belum pernah. Karena biasanya penipu itu akan takut kalau pembelinya itu expert. Jadi Iya. sekalian BPKB-nya nggak ditunjukin. BPKB biasanya ya udah harganya gimana nih? Harganya dinaikin ya. Harganya gimana nih? Nggak di-dealing biasanya. Nah, itu kita kadang rapat sama tim, kayaknya kemarin ini deh, menemukan ini deh gitu. Sama mau nambahin untuk yang perbedaan perburuan sama pengecekan, paling kalau pengecekan itu cuma 1 kali, teman-teman. Nah, itu perlu diingat. Pengecekan itu 1 kali, kalau perburuan kita mengusahakan yang terbaik. Betul. Yang terbaik pasti di sini teman-teman kalau yang sudah pesan di kami ada yang baik. Kadang kita masih mau mencarikan yang baik. Lebih baik tim lagi, tim ya. Ada yang kita satu itu baik dan menurut pengalaman tim di lapangan waktu itu memang ini harus dieksekusi. Ya sudah harus dieksekusi. Bukan berarti kita tidak mau ngasih opsi ya teman-teman. Karena pengalaman kami rata-rata sih mobil yang sudah berumur sih. Nanti kalau kami carikan yang opsi lain, Belum tentu lebih bagus gitu ya. Malah kehilangan itu. sudah kehilangan unit itu, nantinya PR-nya juga ya plus minus Benar, kurang benar. lebih sama. Belum Nah, tentu pengalaman lebih kami bagus seperti juga itu. gitu. Oh, jadi selain apa dokumen palsu tadi atau double dokumen ya Om, itu kalau dari sisi orang yang jual mobil itu kan banyak yang bilang oh enggak ini aman, udah ibaratnya nggak ada kendala dan lain-lain, pas disamperin malah banyak PR. Itu tuh termasuk penipuan nggak Om? Atau ya namanya juga orang jualan ya? Aku sih, Pak. Iya. Kalau itu Silakan. keterangan mobil ya. Kalau keterangan mobil itu kita berpositif thinking bahwa tidak semua orang bahkan penjual mobil itu ngerti kondisi mobil 100%. Oh. Ya, karena mereka memang mungkin satu bukan penghobi juga atau bukan reviewer kayak kita, Mas Agus, Yang penting bisa jalan aja. Mas Wahid kan kita kan benar-benar mengamati mobil teman-teman. Jadi semua mobil kita amati. Belum tentu semua pedagang ngerti semuanya gitu. Paling biaya dia servis, dia poles, habis itu. Jadi makanya kadang-kadang ada beberapa hal yang miss. Bisa kembali ke kita yang tidak menanyakan detail atau memang beliau nggak ngerti sih, gitu sih. Apalagi kalau penjual kemudian ibu rumah tangga seperti itu ya. Karena beberapa kali kita miss itu di unit-unit seperti itu. Aku bingung. Jadi kayak jauh banget ke Leuliang itu kalau dari dulu kan ngekosnya. Tidurnya kan kebanyakan di Hotel 88 Bekasi gitu ya kan. Iya. Bekasi tuh Leuliang tuh kayak kalau teman-teman di daerah tuh kayak Semarang ke Sukoharjo gitu teman-teman. Jauh itu. Tapi kan dengan traffic kemacetan yang luar biasa di Jakarta, ibu-ibu misalkan R3 taruhlah ya, ini R3 pakaian sendiri ibu-ibu kan, di telepon gitu, bagus, nggak pernah kenapa-kenapa. Sampai sana dilihat, misalkan kap mesinnya keriting semua, dalamnya sudah ini lupa ganti oli. Ya dan sebagainya. Kita nggak bisa kayak ngejudge kayak aduh gitu. gimana ya udahlah Bu kita pulang gitu sih. Tapi yang kayak gitu biasanya lebih murah nggak sih Om malahan? Ya nggak? Belum tentu. Oh, belum Belum tentu. tentu. Ibu-ibu Murah. Kan nggak tahu harga Om. Ya itu masalahnya kayak lihatnya itu kaku di marketplace. Nggak tahu harga itu jadi murah apa malah jadi mahal biasanya ya. Kecuali memang perlu. Adanya jadi mahal kalau ibu-ibu itu. Beberapa seperti itu sih. Mohon maaf ya Bu, ya gimana ini pengalaman kita di lapangan. Banyak banget yang ibu-ibu yang pesan ke kami. Banyak. Suaminya pelayaran, suaminya di luar negeri, gitu banyak sih. di luar pulau di Kalimantan. Terima kasih Om. Emang paling aman lah pesan di PNU ya Om. Insya Allah. Insya Allah. Kesimpulannya jadi ya order di PNU aja gitu ya Om. Oke. Setuju itu. Jualan lagi kita. Setuju itu. Penting itu. Orang ibaratnya nyari sendiri belum tentu bagus. Waktu Benar.
ketidaktahuan Benar. tentang mesin, tentang bodi, tentang surat menyurat. Terus yang ketiga, ya ini lebih mudah. Kalau memang waktunya nggak ada karena pasti ada usaha, ada pekerjaan, atau memang waktunya memang nggak bisa. Ketidaktahuan tentang unit bisa memang menggandeng ada bengkel, menggandeng ada tukang cat. Tapi kalau tukang cat sama tukang bengkel itu dijadiin satu dan jalan, akhirnya ya kosnya tinggi. Belum tentu juga ada kenalan. Atau gandeng saudara yang pernah beli. Pasti yang ngasih. Pasti yang ngasih. Kalau untuk ya praktisnya ya ini, udah pesan di BMI, bisa ngopi, duduk, tunggu info, update. Ada kekurangan kita bisa bantu untuk merapikan, ada kerusakan kita bantu untuk perbaikan, sampai rumah. Tapi ya itu ya Om, untuk orang-orang yang sabar, karena dicariin unit terbaik. Ada yang cepat juga kok. Itu untung-untungannya. Untung-untungan. Belum tentu kok 2025 terus cepat dapat. Belum. Kemarin berapa? 2002 Pak? 2024. Akhirnya dapat 2024. Tapi dengan effort yang jenengan Bukannya Pak Wah dapat 25 atau 26? 24. Sama. Kan pesannya 23 24. Oh gitu. Dapatnya 24, pemakaiannya awal 25. Aku tahu sendiri, aku tidur di belakang ya. Oke, baik. Jadi di mobil mereka berdua, Mas Wahid tuh sampai nyetir, Obre memang live untuk bisa dapat target unit itu. Ternyata sampai lokal. Oh, mari ikut ya. Laku ya. Sampai TKP laku dong. Laku sampai yang Tegal. pertama. Yang kedua Mas Wahid nyari iklan, aku nyopir. Ya kan. Dapat. Aku. Sare. Oke. Orang have. Oke. Berarti ibaratnya kayak nyari mobil juga ya nggak gampang ya. Iya, kita bertiga itu. Kita 3 hari cuma dapat 1. Wow. Kita bertiga loh. Ya Udah ibaratnya mbah-nyambah ini. ibaratnya media sosial BMI Mas Wahid Tol, sendiri. bensin. Ya lumayan besar ya Om. 1. Itu memang sulit banget. Cuman kan dengan kita effort seperti ini teman-teman, uang yang teman-teman kumpulkan bertahun-tahun ya, mungkin ada yang nggak bertahun-tahun juga yang tetap mungkin ada, tapi tetap uang yang kita usahakan untuk beli mobil itu kan aman, benar-benar dapat mobil beserta surat-suratnya aman gitu loh. Buah dari kesabaran menanti gitu, sedikit lah kesabaran sedikit untuk menanti. Maka silakan order ke kita, ini agak hard selling nggak apa-apa. Jangan di akhir tahun ini, kalau bisa sesegera mungkin, karena di akhir tahun nanti pasti crowded, teman-teman nanti saling desak-mendesak, ayo aku dulu. Apalagi kita berdua yang ya. Pemesannya gini, kan unitnya beda-beda Mas. Pokoknya ya, tapi tetap karena akhir tahun itu crowded. Biasanya memang di BMI crowded. Alhamdulillah harganya mengulang. Sekarang aja wis tak carikan sekarang, kalau uangnya sudah ada teman-teman silakan, mumpung ada promo kemerdekaan, adminnya dipotong 50%. 50% itu berapa? Silahkan japri ke berburuimpian.com langsung ke admin BMI. Sampai jumpa lagi. Akan ada promo lagi ke depan. Payung. Akan ada promo lagi ke depan. Itu satu dikasih loh. Ada payung. Etolnya desainnya bagus banget. Kacamata teman-teman. Stay tune di channel Mas Wahid. Aku ora ndek kacamata ya. Oke, kita pesen Bo aku nang BMI. Aku udah pesen Bo ya. Kita ngopi dulu. Beli mobil dapat kacamata ya. Ya, ambil baiknya ya Om. Harus buang buruknya. Makasih sudah mau saya. Sama-sama. Sama-sama. Tante dan semoga teman-teman yang kok tangan plus sih Om. Oh Mbak. Salah lagi. Ikat ya. Udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.